Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. 763 bab 763 kalian semua harus mati. Bas, koma. Pada saat ini, belati kecil tiba-tiba muncul di tangan Ruan Tingting. Belati itu menari-nari di udara, memancarkan sinar cahaya dingin yang sangat tajam. Puci, salah satu pria kekar tersapu oleh cahaya tajam, dan salah satu lengannya terpotong. Dia mundur sambil berteriak kesakitan. Senjata spiritual tingkat 6, bagaimana Anda memiliki senjata spiritual tingkat 6? Sial, jatuhkan mereka. Senjata spiritual tingkat 6 ini milikku. Ye King menjerit, matanya menunjukkan cahaya serakah. Senjata roh Ruan Tingting secara alami berasal dari cincin penyimpanan seniman bela diri alam lautan jiwa yang dia peroleh sebelumnya. Ruan Tingting mengendalikan senjata spiritual tingkat 6, dan kekuatan tempurnya telah menekan raja tingkat puncak lainnya. Dia akan segera keluar. Namun, pada saat ini, serangkaian suara yang menusuk udara datang dari belakang mereka. Setidaknya beberapa lusin sosok terbang dengan kecepatan ekstrim. Dua di antaranya memiliki aura sedalam lautan, dan mereka semua berada di tingkat samudera spiritual. Ya, Grandmaster Sekte Pedang Angin, dan ayah Suluo, Su Tengshan. Keluarga Ruan Tingting menunjukkan ekspresi putus asa. Tidak hanya keluargamu mengkhianati sekte tersebut, tetapi kamu juga melukai sesama muridmu. Ini adalah kejahatan yang keji. Hancurkan semuanya. Kamu sudah memesan. Lebih dari selusin sosok terbang keluar dari belakang kamu, dan lebih dari setengahnya adalah raja tingkat puncak. Sesak, lari. Aku akan menahan mereka. Ayah Ruan Tingting meraung dan bergegas menuju sekitar selusin sosok. Ayah, teriak Ruan Tingting. Ayo, cepat pergi, Tingting. Kamu tidak bisa menikahi dua monster sungai Qinghe, cepat pergi. Ayah Ruan Tingting meraung, dan aura di tubuhnya menjadi ganas. Tidak bagus, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Seseorang berseru, kamu sedang mencari kematian. Saat ini, Su Tengshan mengambil langkah besar ke depan dan menekan dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan sebesar gunung menimpa ayah Ruan Tingting. Puff! Ayah Ruan Tingting batuk seteguk darah, dan tubuhnya mengeluarkan suara pecah-pecah. Ayah, jangan! Teriak Ruan Tingting. Ayo ayo! Ayah Ruan Tingting mengabaikan luka-lukanya dan bergegas mendekat. Ruan Zhen, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Su Tengshan maju selangkah dan menunjukkan jarinya. Kekuatan jari yang menakutkan itu seperti pedang tajam, ditembakkan ke arah ayah Ruan Tingting. Puff! Kekuatan jari menembus dada Ruan Zhen dan menembus jantungnya. Cepat, ayo pergi. Ruan Zhen mengucapkan kata-kata terakhirnya sebelum nyawanya padam dan dia jatuh ke tanah. Tidak tidak tidak, mata Ruan Tingting memerah saat dia berteriak dengan marah. Saudara Zhen. Ibu Ruan Tingting juga berteriak dan berlari menuju tubuh Ruan Zhen. Bahkan tanpa orang tuamu, kamu tetap ingin pergi ke Gunung Qinghe. Saya akan membunuh orang tua Anda sekarang dan menyegel budidaya Anda. 2 hari kemudian, aku akan mengirimmu ke Gunung Qinghe. Su Tengshan melangkah maju dan mengacungkan jarinya lagi. Puff! Saat Ibu Ruan Tingting menangkap tubuh Ruan Zhen, dia tertusuk oleh kekuatan jari dan jatuh ke tanah. Dia berbalik untuk melihat Ruan Tingting untuk terakhir kalinya sebelum kekuatan hidupnya menghilang. Ayah, Ibu, aku ingin kalian semua mati. Su Tengshan. Ruan Tingting berteriak dengan gila. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bergegas menuju Su Tengshan dengan gila. Ki di tubuhnya sangat kejam. Bagaimana mungkin kamu menghancurkan diri sendiri di depanku? Su Tengshan dengan dingin mendengus dan memukulkan telapak tangannya. Seluruh tubuh Ruan Tingting gemetar dan dia batuk banyak darah. Tubuhnya terbang jauh. Kultivasinya telah disegel oleh esensi sejati Su Tengshan. Seorang pria kekar terbang ke depan dan menangkap Ruan Tingting. Dari awal hingga akhir, kamu memandang dengan dingin. Bunuh aku. Sebaiknya kau bunuh aku. Kalau tidak, aku bersumpah akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan Sekte Pedang Angin dan membalaskan dendam orang tuaku. Mata Ruan Tingting dipenuhi kebencian. Anda, hehe, jika kamu bisa bertahan 3 bulan melawan 2 monster Qinghe, aku akan mengaku kalah. Ye King dengan dingin tertawa. Ruan Tingting, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Jika Anda dengan patuh menyetujuinya, bagaimana semua ini bisa terjadi?
Semua ini disebabkan olehmu. Sulo juga mencibir. Baiklah, bawa dia pergi dan kunci dia. Kamu Fa melambaikan tangannya. Siapapun yang berani menyentuh Tingting, aku akan membunuhnya. Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema di udara. Niat membunuh yang mengerikan menyebar di udara dari luar sekte pedang angin. Seolah-olah seekor binatang buas yang tak tertandingi telah terbangun. 4 sosok langsung muncul di tempat ini. Lu Ming, Xian Yanxing, Kong Jin, dan Qiao Xuan akhirnya tiba. Lepaskan tangan kotormu. Tubuh Kong Jin memancarkan aura yang menakutkan. Kapak besar di tangannya berlumuran darah. Seorang murid sekte pedang angin telah mencoba menghentikannya sebelumnya, tetapi dia telah dipotong oleh kapaknya. Pada saat ini, keganasan di tubuhnya sangat kental. Sosoknya bergerak dan muncul di hadapan pria kekar yang telah meraih Ruan Tingting. Pria kekar itu terkejut dan hendak mundur, namun sebuah tangan besar terulur dan meraih lehernya. Dengan suara retakan, leher raja tingkat puncak itu patah. Kong Jin memanfaatkan situasi ini dan menarik Ruan Tingting ke dalam pelukannya. Tingting, kamu baik-baik saja. Kong Jin memandang Ruan Tingting dengan cemas. Ayah ibu, air mata mengalir di wajah Ruan Tingting saat dia melihat mayat orang tuanya dengan bingung. Ledakan, ledakan, aura Lu Ming seperti gunung. Dia melangkah maju, dan dunia bergemuruh. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh dinginnya sama sekali. Sekumpulan sampah. Hari ini, kalian semua akan mati. Suara Lu Ming dingin dan tanpa emosi. Itu kamu bintang B kecil. Beraninya kamu masuk tanpa izin ke sekte pedang angin. Katakan padaku, apakah kamu berkolusi dengan si jalang Ruan Tingting itu untuk berkomplot melawan sekte pedang angin? Su Luo menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak. Membunuh. Lu Ming berteriak dan mengepalkan tinjunya ke udara. Su Luo tiba-tiba merasa dia terikat oleh suatu kekuatan dan tubuhnya terbang menuju Lu Ming dengan cepat. Ah! Ayah, selamatkan aku. Su Luo ketakutan dan berteriak ketakutan. Berat, lepaskan anakku. Su Tengshan melangkah maju dan ingin membantu. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan dengan tangannya yang lain. Sinar kepalan tangan terbang keluar dan mengenai Su Tengshan, membuatnya terbang mundur. Saat berikutnya, Su Luo jatuh ke tangan Lu Ming. Tenggorokannya ada dalam genggaman Lu Ming. Bicaralah, siapa yang membunuh mereka berdua? Lu Ming menunjuk ke mayat orang tua Ruan Tingting dan bertanya pada Su Luo. Berat, beraninya kamu menangkapku. Turunkan aku. Kamu sedang mencari kematian, tahukah kamu? Teriak Su Luo. Puff. Semburan energi keluar dan memotong lengan Su Luo. Su Luo menjerit histeris. Berbicara, niat membunuh dingin Lu Ming semakin kuat. Ah! Aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Ayahku membunuhnya. Itu ayahku. Itu bukan salahku. Su Luo berteriak dan mengkhianati Su Tengshan. Wajah Su Tengshan memucat saat dia meraung, "Nak, lepaskan anakku. Jika tidak, saya jamin Anda tidak akan bisa keluar dari sekte pedang angin." Pada saat ini, dua aura yang lebih kuat turun. Mereka adalah dua tetua yang sangat kuat dari sekte pedang angin. Ah! Benarkah? Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mencegah saya meninggalkan sekte pedang angin. Lu Ming mencibir dan telapak tangannya meledak dengan energi. Bang! Su Luo meledak di tangan Lu Ming dan berubah menjadi awan kabut darah. Luo, ah! Sial! Aku ingin kamu membayar dengan nyawamu. Su Tengshan meraung dengan mata merah. Bab 764 secara pribadi membalas dendam di masa depan. Membunuh. Lu Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia melangkah maju dan menyerang Su Tengshan. Master Sekte, para tetua, ayo serang bersama dan bunuh bocah ini. Wajah Su Tengshan berubah saat dia berteriak. Dia baru saja menerima pukulan dari Lu Ming dan agak takut padanya. Menyerang. Dua patriark lainnya mulai bergerak. Pada saat yang sama, Su Tengshan juga mulai bergerak. Ketiganya bergabung dan menyerang Lu Ming. Kedua tetua berada di puncak alam samudera spiritual tingkat pertama, sedangkan Su Tengshan berada di tahap akhir. Kamu Fa tidak bergerak, dia hanya berdiri di samping. Ketika mereka bertiga bergabung, momentum mereka sangat besar dan kekuatan mereka tidak terbatas. Momentum mereka sangat mengejutkan. Namun, Lu Ming bahkan tidak berkedip. Wajahnya masih dingin saat menatap Su Tengshan.
Saat mereka bertiga hendak melancarkan serangan ke Luming, dia melancarkan 3 pukulan. Dengan 3 jeritan menyedihkan, Su Tengshan dan 2 lainnya terlempar jauh sambil memuntahkan darah. Mengapa saya harus? Anggota Sekte Pedang Angin tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini dengan kaget. Pria muda ini sebenarnya sangat menakutkan, melukai 3 tetua spiritual tingkat samudera dengan satu gerakan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Luming berjalan menuju Su Tengshan, selangkah demi selangkah. Hati Su Tengshan bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia mundur dengan panik dan berteriak, Master Sekte, selamatkan aku. Ekspresi Ye Fa berubah jelek. Luming telah melukai 3 orang tua dalam satu gerakan. Bahkan dia tidak bisa melakukannya. Budidayanya hanya pada tahap awal tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Mundur, cepat minta leluhur keluar dari gunung. Ye Fa meraung dan mundur bersama anak buahnya, mengabaikan Su Tengshan. Tuan Sekte, Su Tengshan berteriak putus asa. Untuk apa kamu berteriak? Luming maju selangkah dan sosoknya muncul di depan Su Tengshan. Dia membenturkan telapak tangannya ke Su Tengshan. Su Tengshan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tapi sia-sia. Dia dipukul oleh telapak tangan Luming dan menabrak gunung di bawah Sekte Pedang Angin, menciptakan lubang besar selebar puluhan meter. Tangan Luming bersinar, dan tombak panjang yang dipadatkan dari esensi vital muncul. Dengan lambaian tangannya, tombak panjang itu melesat seperti kilat dan terbang ke bawah Su Tengshan, menembus dantiannya. Ledakan. Dantian Su Tengshan sepertinya mengeluarkan ledakan keras. Luming telah menembus lautan rohnya dan meledak. Lautan rohaninya rusak, dan budidayanya lumpuh. Su Tengshan berteriak histeris. Murid Sekte Pedang Angin lainnya menjadi pucat. Seorang tetua spiritual tingkat samudera sama lemahnya dengan bayi di tangan Luming. Mata Ye Fa dipenuhi dengan penghinaan. Namun, dia tidak berani mengambil tindakan. Di matanya, Luming tidak terduga dan memberinya tekanan yang sangat besar. Dia merasa jika dia bergerak, dia akan berakhir seperti Su Tengshan. Oleh karena itu, dia mundur dan menunggu bantuan. Wajah Ye Qing juga sangat pucat, tapi matanya dipenuhi rasa cemburu. Dia cemburu pada Ruan Tingting. Mengapa tuan muda yang begitu kuat membela dia, tetapi dia tidak melakukannya? Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sosok Xian Yanxing tiba-tiba muncul tidak jauh dari Ye Fa dan menekannya dengan satu tangan. Ledakan. Medan kekuatan iblis langit dilepaskan, dan tekanan besar menyelimuti kamu Fa dan yang lainnya. Beberapa dari mereka menjerit kesakitan. Di bawah tekanan yang sangat besar, tulang mereka patah dan mereka batuk darah. Bahkan wajah kamu Fa berubah drastis. Dia harus menggunakan seluruh Zen Yuan miliknya untuk memblokir serangan itu. Mengenakan biaya, salah satu tetua yang terluka oleh Luming meraung dan mencoba menerobos medan kekuatan iblis langit. Namun, pada saat berikutnya, murid Sekte Pedang Daot Herwin melebarkan mata mereka karena ngeri. Itu karena mereka melihat bagian bawah tubuh tetua itu telah keluar, namun bagian bawahnya masih di tempatnya. Dia telah dipotong menjadi 2 di bagian pinggang. Tetua itu juga melihat pemandangan ini dan menjerit nyaring dan ketakutan. Namun, dia tidak langsung mati. Sebaiknya kamu tidak bergerak, Xian Yanxing berkata dengan dingin. Wajah Ye Fa menjadi pucat, siapakah orang-orang ini? Itu terlalu menakutkan. Dia merasa salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuhnya. Mungkinkah Ruan Tingting meminta beberapa teman untuk membantu Sekte Pedang Angin bersaing? Kamu Fa punya perasaan bahwa dia salah kali ini. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan melanjutkan. Sekarang, dia hanya bisa berharap Grandmaster Sekte Pedang Angin akan tiba sesegera mungkin. Pemimpin Sekte Pedang Angin memiliki budidaya di puncak tingkat ketiga dari tingkat lautan spiritual. Dia pasti bisa membunuh anak-anak ini. Luming mengulurkan tangan dan meraih Su Tengshan yang setengah mati, melemparkannya ke depan Ruan Tingting. Orang ini membutuhkan Ruan Tingting untuk membunuh. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan kamu Fa dan yang lainnya. Hari ini, kalian semua akan mati. Sekte Pedang Angin tidak perlu tetap ada di dunia ini. Tombak naga tak terbatas muncul di tangan Luming. Cahaya tombak membumbung tinggi ke langit. Hari ini, dia akan meratakan Sekte Pedang Angin. Luming. Saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Itu adalah Ruan Tingting.
Pada saat ini, budidaya Ruan Tingting telah dibuka segelnya. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia berkata, Lu Ming, jangan bunuh mereka. Aku akan membalas dendam dengan tanganku sendiri. Suatu hari nanti, aku akan meratakan sekte pedang angin dan membalaskan dendam orang tuaku. Lu Ming sedikit terkejut. Dia lalu mengangguk. Baiklah. Lu Ming mengerti bahwa Ruan Tingting harus membalas dendam sendiri. Dengan cara ini, dia tidak akan memiliki roh jahat di dalam hatinya yang akan menghalangi kultivasinya di masa depan. Sedangkan untuk Su Tengshan, kamu akan mati hari ini. Mata Ruan Tingting beralih ke Su Tengshan. Tidak ada pertolongan. Teriak Su Tengshan. Dia tahu betul tentang latar belakang Ruan Tingting dan Ruan Zhen. Mereka tidak memiliki teman yang kuat, jadi dia membunuh mereka tanpa hambatan apapun. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan memprovokasi iblis yang begitu menakutkan. Sekarang, dia dipenuhi penyesalan. Puci, cahaya pedang Ruan Tingting menembus jantung Su Tengshan, dan pedang Qi menghancurkan hatinya hingga berkeping-keping. Mata Su Tengshan terbuka lebar saat dia berteriak dengan enggan. Lalu, dia berhenti bernapas. Ya, tunggu saja. Saya pribadi akan menghancurkan sekte pedang angin dan membuat Anda membayar atas tindakan Anda. Mata Ruan Tingting sangat dingin, menunjukkan kebencian yang mendalam dan niat membunuh. Melihat tatapan seperti itu, bahkan kamu Fa, yang telah hidup bertahun-tahun, tidak bisa menahan gemetar. Tunggu sebentar, wanita ini, aku merasa tidak nyaman melihatnya. Tatapan Lu Ming beralih ke Ye Qing. Dia mengulurkan tangan dan menangkap Ye Qing di tangannya. Jangan bunuh aku, ayah, selamatkan aku. Tidak, Ye Qing berteriak dengan gila, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Lepaskan Qinger sekarang. Jika tidak, sekte pedang angin tidak akan berhenti sampai kamu mati. Kamu meraung saat Zhen Yuan miliknya meledak. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Aku akan menyerahkan hidupnya pada Tingting. Lu Ming mencibir. Dia mengarahkan jarinya dan langsung melumpuhkan budidaya Ye Qing. Tidakkah kamu ingin mendapatkan tempat untuk memasuki 100 gunung yang dihormati? Bisakah dia tetap masuk setelah budidayanya lumpuh? Enyah. Lu Ming mengayunkan lengannya dan mengusir Ye Qing. Ye Qing berteriak putus asa. Tujuan awalnya adalah mengorbankan Ruan Tingting untuk memenuhi keinginannya dan membiarkannya memasuki Gunung 100 Pemuja. Mungkin dia bisa mendapatkan peluang besar di Gunung 100 Pemuja dan naik ke puncak. Dia penuh harapan. Tapi sekarang, tidak ada lagi harapan, yang ada hanya keputusasaan. Sekalipun ada suatu titik, itu tidak ada gunanya baginya. Ayo pergi. Ruan Tingting membawa mayat orang tuanya dan terbang keluar dari sekte pedang angin bersama Lu Ming dan yang lainnya. Bab 765 Sekte Awan Laut. Di sebelah selatan kota Majelis Agung, di puncak gunung yang jauhnya 10.000 mil, dua kuburan muncul. Ruan Tingting berlutut dengan tenang di depan makam pasangan Ruan Zhen selama sehari semalam. Dia tidak menangis atau menitikkan air mata. Lu Ming, Xian Yanxing, Kong Jin, dan Qiao Xuan berdiri di samping untuk menemaninya. Setelah sehari semalam, Ruan Tingting berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya. Terima kasih semuanya, untuk ini. Tingting, kita berteman. Anda tidak harus bersikap sopan. Sayangnya, kami terlambat satu langkah. Lu Ming menghela nafas. Jika mereka selangkah lebih awal, orang tua Ruan Tingting mungkin tidak akan meninggal. Tingting, kemana rencanamu selanjutnya? Qiao Xuan menarik tangan Ruan Tingting dan bertanya dengan prihatin. Saya juga tidak tahu. Saya perlu mencari tempat untuk bercocok tanam. Aku harus meruntuhkan sekte pedang angin hingga rata dengan tanah. Kata Ruan Tingting dengan gigi terkatup. Bagaimana dengan ini? 100 gunung yang dihormati adalah sebuah peluang. Kami akan membantu kekuatan untuk mendapatkan tempat untuk memasuki 100 gunung terhormat untuk bercocok tanam. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi Anda pasti akan meningkat. Lu Ming merenung sejenak dan berkata pada Ruan Tingting. Itu ide yang bagus, kata Kong Jin. Bagaimana dengan ini? Kalian ikut aku ke Sekte Awan Laut, dan aku akan melaporkan ini pada ayahku. Ayah saya telah mencari bantuan dari luar selama ini, dan Sekte Cloud Sea saya tidak mungkin mendapatkan tempat. Jika kalian bergabung dan mendapatkan tempat, maka itu semua akan menjadi milik kalian. Bagaimana? Kata Qiao Xuan. Itu mungkin, tapi kami tidak menginginkan semua tempat.
4 sudah cukup. Kong Jin dengan cepat mengangguk. Setelah itu, semua orang meninggalkan tempat itu dan terbang menuju Sekte Awan Laut. Dalam perjalanan, mereka mendiskusikan detailnya. Setelah mereka tiba di Sekte Awan Laut, Qiao Xuan mengatur tempat tinggal Lu Ming dan yang lainnya, lalu dia pergi melapor kepada ayahnya. Lebih dari 1 jam kemudian, Qiao Xuan kembali dan berkata bahwa ayahnya ingin bertemu Lu Ming dan yang lainnya. Banyak orang di Sekte Awan Laut mengenal Ruan Tingting, jadi dia tidak perlu pergi. Xian Yanxing tidak tertarik padanya, jadi hanya Lu Ming dan Kong Jin yang mengikuti Qiao Xuan ke aula pertemuan Sekte Haiyun. Di ruang konferensi Sekte Awan Laut, ayah Qiao Xuan, Qiao Long, bukan satu-satunya yang duduk di sana. Ada juga 5 atau 6 tetua Sekte Awan Laut. Kepala Sekte, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Xuan Er mengenal makhluk kuat? Gadis itu teman Xuan Er, menurutmu kami tidak tahu. Mereka semua adalah anak muda seusianya. Seorang pria parubaya berkata pada Qiao Long. Itu benar, meskipun Sekte Si Cloud saya lemah, kita tidak bisa begitu saja mengundang orang untuk mengisi nomornya. Kata sesepuh lainnya, kali ini, Xuan Er sangat serius. Dia berkata bahwa dia mengenal beberapa praktisi kuat yang dapat dengan mudah membunuh seorang ahli di puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual dan tidak dapat diduga. Itu sebabnya aku memanggil kalian untuk menemui mereka. Kata Qiao Lama, Sekte Awan Laut hanya bisa dianggap sebagai kekuatan tingkat rendah di antara selusin kekuatan di sekitar kota pertemuan besar. Yang terkuat di sekte ini hanya berada di puncak tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Hampir mustahil bagi mereka untuk mendapatkan tempat di 100 gunung yang dihormati kali ini. Namun, mereka tidak mau menyerah. Bagaimanapun juga, tempat ini sangat berharga bagi pasukan kecil seperti mereka. Mereka ingin memperjuangkannya. Selama periode waktu ini, dia terus-menerus mencari bantuan dari luar, dan praktis berlari ke seluruh wilayah di sekitar kota pertemuan besar. Bahkan ada beberapa penggarap keliling yang kuat di dekat kota lain yang ingin meminta bantuan mereka, tetapi semuanya ditolak. Jika dia harus memilih para ahli itu, dia secara alami akan memilih kekuatan yang kuat. Selama periode waktu ini, dia telah menghabiskan sejumlah besar uang dan harga yang sangat mahal, tetapi dia hanya berhasil mengundang seorang ahli pada tahap awal tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual untuk membantu. Saat dia mendengar Qiao Xuan mengatakan bahwa dia mengenal beberapa praktisi kuat yang dapat dengan mudah membunuh tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual, dia secara alami sedikit terharu dan ingin bertemu dengan mereka. Untuk dapat dengan mudah membunuh seseorang di puncak tingkat samudera spiritual tingkat pertama, kecakapan bertarungnya pasti tidak akan lebih lemah daripada tahap akhir dari tingkat samudera spiritual tingkat kedua, atau bahkan puncak tingkat samudera spiritual kedua, tingkat-tingkat samudera spiritual. Jika mereka bisa membantu Sekte Awan Laut dalam pertempuran, mereka akan menjadi kekuatan yang besar. Mereka di sini, kata seorang penatua. Kemudian, Qiao Xuan membawa Lu Ming dan Kong Jin ke kamar. Orang-orang di aula langsung tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang dibawakan Qiao Xuan adalah 2 pemuda, dan mereka tampak seperti berusia awal 20-an. Xuan Er, apakah mereka adalah beberapa makhluk kuat yang kamu sebutkan? Seorang pria parubaya adalah orang pertama yang berbicara. Elder Hua, benar, mereka adalah teman Xuan Er. Kata Qiao Xuan. Omong kosong. Xuan, pertarungan ini bukanlah masalah kecil. Semua negara besar akan mengirimkan kekuatan terkuat mereka dan itu akan sangat berbahaya. Kamu, temanmu masih terlalu muda. Jika sesuatu terjadi pada mereka, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada orang yang lebih tua? Qiao sudah lama memarahi. Ayah, Lu Ming, Kong Jin dan yang lainnya sangat kuat. Mereka dapat dengan mudah membunuh seniman bela diri di puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual. Kata Qiao Xuan. Lu Ming. Tatapan Qiao Long berkedip. Dia sepertinya merasa nama Lu Ming terdengar familiar, tapi dia tidak dapat mengingatnya saat ini. Dia dapat dengan mudah membunuh seorang seniman bela diri di puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual. Xuan Er, kamu benar-benar keterlaluan. Tahukah Anda seberapa kuat puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual? Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Penatua Hua menggelengkan kepalanya dan tertawa. Masalah sekte pedang angin telah ditutup dari seluruh sekte. Mereka secara alami tidak akan menyebarkan masalah memalukan seperti itu kemana-mana.
Karena itu, Qiao Long dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di Sekte Pedang Angin. Para tetua lainnya juga menggelengkan kepala dan tertawa. Mereka merasa Qiao Xuan masih muda dan belum memahami banyak hal. Mendengar rumor adalah hal yang wajar. Mereka tidak berpikir bahwa Lu Ming dan yang lainnya dapat dengan mudah membunuh seorang seniman bela diri di puncak alam samudera spiritual tingkat pertama. Begitu muda dan dengan kekuatan tempur sebesar itu, dia kemungkinan besar adalah favorit surga. Bagaimana Qiao Xuan bisa mengenalnya? Xuan, ajaklah temanmu bersamamu. Jika mereka ingin bermain di Sekte Awan Laut, tidak apa-apa juga. Ajak mereka berkeliling. Qiao Lama berkata sambil tersenyum. Pemimpin Sekte Qiao, bagaimana Anda tahu bahwa Qiao Xuan berbohong jika Anda belum mencobanya? Jika kita melewatkannya, bukankah kita akan kehilangan peluang besar? Saat ini, Lu Ming tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Itu benar, Master Sekte Qiao. Bukannya aku menyombongkan diri, tapi belum lagi puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual, bahkan puncak tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual akan terbelah dua dengan kapakku ini. Kong Jin menyeringai. Anak muda, kamu cukup sombong. Biarkan aku mengujimu. Penatua Hua berdiri, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Tahap awal tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Penatua Hua ini adalah salah satu ahli terkemuka di Sekte Awan Laut. Bang, bang. Penatua Hua mengambil beberapa langkah ke depan dan melayangkan pukulan ke arah Kong Jin. Pukulan ini menggerakkan udara, dan itu seperti gunung yang menabrak Kong Jin. Mulut Kong Jin bergerak sedikit saat dia dengan santai melayangkan pukulan. Bang! Ketika kedua tinju bertabrakan, ekspresi Penatua Hua berubah dan dia terpaksa mundur selusin langkah. Qiao Long dan para tetua lainnya sangat terkejut dan berdiri dari tempat duduk mereka satu demi satu. Kong Jin sebenarnya telah memaksa Hua yang lebih tua kembali dengan pukulan biasa. Hei paman, gunakan kekuatan penuhmu. Ini membosankan. Kong Jin berkata dengan santai. Baiklah, awasi tinjuku. Ekspresi Penatua Hua serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan tubuhnya memancarkan cahaya biru. Niatnya digabungkan dengan esensi sejatinya dan dia melayangkan pukulan ke arah Kong Jin. Pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Kong Jin masih dengan santai melontarkan pukulannya. Pada akhirnya, Penatua Hua masih terpaksa mundur. Kali ini, dia mundur lebih jauh, lebih dari 20 langkah. Bab 766 orang ini adalah Lu Ming. Qiao Long dan yang lainnya membelalak kaget. Baru saja, Penatua Hua telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia masih dengan mudah ditolak oleh pukulan Kong Jin. Apalagi Kong Jin masih terlihat sangat santai. Seberapa kuat Kong Jin? Tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual. Sebuah budidaya pada tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual sebenarnya sangat kuat. Mungkinkah dia menjadi anak ajaib yang tiada taranya? Petik 2. Qiao Long bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Di tingkat samudera spiritual, mereka yang masih bisa bertarung lintas level pastinya adalah orang-orang jenius yang tiada taranya. Di 9 naga, ada banyak orang yang menerobos ke alam lautan jiwa sebelum berusia 30 tahun, tapi kebanyakan dari mereka hanyalah prajurit biasa. Mereka hanya sedikit lebih luar biasa, tapi bukan keajaiban. Sementara itu, Qiao Long yakin bahwa Kong Jin pastilah favorit surga. Hatinya terbakar. Jika Kong Jin adalah seorang anak ajaib, bagaimana dengan Lu Ming? Lu Ming, Lu Ming. Tiba-tiba, mata Sulong melebar dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia ingat. Beberapa waktu lalu, dia mendengar dari teman-temannya bahwa pertarungan memperebutkan daftar Raja Surgawi tahun ini telah berakhir. Daftar Raja Surgawi yang baru telah dirilis. Esper terkuat yang menduduki peringkat pertama kompetisi tahun ini disebut Lu Ming. Tapi sekarang, di 9 naga, semua tempat suci budidaya telah dibuka, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, mengincar tempat suci budidaya tersebut. Mereka mengincar para jenius alam lautan jiwa yang berada di peringkat teratas, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan daftar Raja Surgawi sama sekali. Sekarang, dia akhirnya ingat. Dia adalah yang terkuat di peringkat Raja Surgawi, jadi wajar baginya untuk menerobos ke tingkat samudera spiritual. Mungkinkah itu Lu Ming? Jantung Sulong berdetak lebih cepat. Jika dia benar-benar esper terkuat,
lalu seberapa kuat kekuatan bertarungnya setelah menembus tingkat samudera spiritual. Benar-benar tidak dapat diprediksi. Apa? Sungguh pemuda yang luar biasa. Haha, saya yakin. Penatua Hua dipukul mundur oleh pukulan Kong Jin, tapi dia tidak marah. Dia mengatur napasnya dan tertawa terbahak-bahak. Senior, terima kasih telah mengizinkanku menang. Kong Jin menyeringai. Senior, haruskah aku mencobanya? Lu Ming memandangi Hua yang lebih tua. Wajah Penatua Hua menegang. Dia merasa sedikit tidak yakin. Lu Ming tersenyum. Tiba-tiba, dia mengambil satu langkah ke depan dan membenturkan telapak tangannya ke udara. Telapak tangan Lu Ming jelas menebas di udara, tapi kehampaan itu seperti gelombang air, beriak dan beriak. Saat telapak tangan Lu Ming menyapu, riaknya menyebar jauh. Hati Qiaolong, Penatua Hua, dan yang lainnya tiba-tiba melonjak, dan mata mereka membelalak. Untuk bisa membangkitkan kehampaan dengan ayunan telapak tangannya yang santai, kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Haha, cukup. Kekuatan kedua adik kecil ini telah memperluas wawasan kita. Saya terkesan. Kiao Lama tertawa terbahak-bahak. Master Sekte Kiao, apakah kita memiliki hak untuk bertarung demi Sekte Awan Laut? Kata Kong Jin. Tentu saja, merupakan kehormatan bagi Sekte Sea Cloud saya untuk dapat mengundang kalian berdua. Kiao Lama berkata sambil tersenyum. Bukan hanya kita berdua, kami punya teman yang akan berpartisipasi juga. Kata Lu Ming. Ada orang lain. Apa syaratmu untuk membantu Sekte Sea Cloud-ku? Kiao Lama bertanya. Syaratnya sederhana. Kami ingin 4 tempat untuk memasuki 100 gunung yang dihormati. Kata Lu Ming. 4 tempat. Apa? Seru Kiao Lama, kalian berdua mungkin belum mengetahui hal ini, namun ada total 36 angkatan yang mengikuti kompetisi kali ini. Hanya 6 teratas yang akan mendapat 1 tempat, sedangkan yang ke-6 akan mendapat 3 tempat. Tempat ke-5 dan ke-6 akan mendapat 4 tempat. Master Sekte Kiao, Anda tidak perlu khawatir. Selama Anda masuk ke 3 besar, Anda akan memiliki lebih dari 4 slot. Kami ingin 4 slot, dan slot sisanya akan menjadi milik Anda. Lu Ming berkata, nadanya penuh percaya diri. Dia memiliki gambaran kasar tentang kekuatan di dekat kota pertemuan besar. Dia 100% yakin bahwa dia akan berada di 3 besar. Qiaolong dan yang lainnya saling berpandangan. Lu Ming terlalu percaya diri. Baiklah, saya setuju dengan syarat ini. Setelah sedikit ragu, Kiao Lama setuju. Tanpa bantuan Lu Ming dan yang lainnya, mereka tidak akan bisa masuk 6 besar. Pada saat itu, tidak akan ada 1 tempat pun. Kompetisi ini adalah pertarungan kelompok. Ini adalah kompetisi kekuatan komprehensif dari masing-masing kekuatan. Setiap pasukan akan mengirimkan 9 ahli untuk bertarung pada saat yang bersamaan. Hanya dengan mengalahkan lawan Anda akan menang. Oleh karena itu, formasi pertempuran sangatlah penting. Kali ini kalian bertiga dan saya akan mengirimkan 6 ahli. Saya ingin tahu kapan Anda punya waktu untuk berlatih formasi pertempuran bersama. Kata Kiao Lama. Master Sekte Kiao, saya memiliki formasi pertempuran di sini. Selama digunakan, itu bisa membentuk kekuatan pertahanan yang kuat. Mungkin cocok untuk kompetisi ini. Anda boleh membiarkan orang lain mempraktikkannya terlebih dahulu. Lu Ming mengeluarkan tablet giok dan melambaikannya. Dia memasukkan eksekusi arai ke dalam tablet jade dan melemparkannya ke Qiaolong. Ekspresi Qiaolong berubah ketika dia mengambil dan membacanya. Dia memiliki beberapa pencapaian dalam Dao Prasasti, sehingga dia dapat melihat sekilas bahwa formasi ini sangat mendalam. Itu adalah formasi level 6 dan jauh lebih indah daripada yang dia peroleh. Haha, terima kasih, pahlawan muda Lu. Jika Anda memiliki permintaan lain, beritahu saya. Qiaolong sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu, Master Sekte Kiao, kami akan pergi. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan meninggalkan tempat itu bersama Kong Jin. Mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Pemimpin sekte, saya pikir keduanya pastilah ahli kebanggaan surga. Meskipun daftar 1000 talenta teratas tidak mencantumkan namanya, ada banyak pakar kebanggaan surga baru-baru ini. Kata Penatua Hua, ya, tidak salah lagi. Anda belum pernah mendengarnya, bukan? Nama kekuatan gaib terkuat di daftar Raja Surgawi tahun ini adalah Lu Ming. Kata Kiao Lama, apa? Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi.
Tentu saja ada juga ekstasi. Jika itu masalahnya, maka Sekte Awan Laut benar-benar mendapatkan harta karun kali ini. Tidak peduli apakah mereka bisa mendapatkan peringkat atau tidak, bisa berteman dengan seorang jenius yang tiada taranya bermanfaat bagi kekuatan kecil seperti Sekte Awan Laut. Setelah Lu Ming dan Kong Jin kembali ke kediaman mereka, mereka mulai berkultivasi. Setelah Ruan Tingting mengalami hal ini, dia menjadi lebih rajin dalam berkultivasi dan tinggal di kamarnya setiap hari. Lu Ming dan yang lainnya tidak berpartisipasi dalam latihan formasi pertempuran karena tidak perlu. Qiao Long dan yang lainnya berpikir bahwa Lu Ming dan yang lainnya sudah familiar dengan formasi pertempuran dan tidak banyak bicara. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Masih ada 1 hari tersisa sebelum kompetisi. Saat ini, Qiao Xuan datang untuk mengundang Lu Ming dan yang lainnya untuk bertemu dengan 6 peserta kompetisi lainnya dan mengenal mereka. Sekte Si Cloud, di alun-alun besar. Ketika Lu Ming dan 2 orang lainnya tiba, mereka melihat 6 sosok berdiri di posisi berbeda di alun-alun. Sosok mereka berkedip-kedip dan aura mereka berpotongan, menyatu dan terhubung. Mereka sedang melatih formasi pertempuran yang telah diberikan Lu Ming kepada Qiao sejak lama. Satu berada pada tahap awal tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual, 2 berada di puncak tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual, 2 berada pada tahap tengah dan awal dari tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual, dan seseorang berada di puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual. Penatua Hua adalah salah satunya. Qiao lama berdiri di samping dan memperhatikan. 3 pahlawan muda, kamu datang. Qiao Long memandang Lu Ming dan yang lainnya dan tersenyum. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. Dan EBSCP, huhu. Sesaat kemudian, latihan formasi pertempuran berakhir, dan seorang lelaki tua berambut putih melangkah mendekat. Orang ini adalah penolong luar yang diundang ayahku. Namanya Yubo, dan budidayanya berada pada tahap awal tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Qiao Xuan memperkenalkan mereka pada Lu Ming dan yang lainnya dengan suara rendah. Bab 767 Satu gerakan sudah cukup. Master Sekte Qiao, mungkinkah ketiga orang ini masih basah kuyup menjadi bantuan eksternal yang kamu bicarakan? Yubo melirik Lu Ming dan yang lainnya dengan pandangan menghina. Senior kamu, mereka bertiga. Qiao Long mengerutkan kening melihat sikap Yubo, tapi dia tetap menjawab. Pemimpin Sekte Qiao, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Anda sebenarnya mengundang 3 orang kecil. Bahkan jika Anda tidak ingin memperebutkan tempat, jangan bercanda dengan nyawa orang lain. Sangat berbahaya untuk melangkah ke panggung pertempuran. Apa maksudmu dengan meminta 3 sampah untuk menyeret kita ke bawah? Petik 2. Yubo berkata dengan nada tidak ramah. Hei, Pak Tua, siapa yang kamu sebut sampah? Kaulah yang membuang sampah. Kong Jin sangat marah saat mendengar Yubo menyebut mereka sampah. Junior, kamu masih berani membalas. Izinkan saya bertanya, mengapa Anda tidak datang dan berlatih formasi pertempuran bersama? Jika kamu bukan sampah, lalu apa yang kamu lakukan jika kamu tidak menyeret kami ke bawah? Yubo memarahi dengan keras, memanfaatkan senioritasnya. Hehe, kita tidak latihan formasi tempurnya karena tidak perlu latihan sama sekali. Tahukah Anda tujuan utama dari formasi pertempuran ini? Petik 2. Lu Ming terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh. Tujuan dari formasi pertempuran adalah untuk meningkatkan kekuatan tempur kita dan melawan musuh, kata Yubo. Salah. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, tujuan dari formasi pertempuran ini adalah untuk memperkuat pertahananmu. Terus terang, itu untuk memperkuat pertahanan Anda sehingga Anda bisa melindungi diri sendiri. Anda bisa menyerahkan urusan melawan musuh kepada kami. Tidak hanya yang lain yang tercengang, Yubo dan Qiao Long juga terkejut. Qiao Long akhirnya mengerti bahwa tujuan Lu Ming adalah membuat orang lain memperkuat pertahanan mereka. Dia sama sekali tidak mengharapkan mereka membantu mengalahkan musuh. Meskipun dia sudah menebak identitas Lu Ming, dia tetap merasa Lu Ming terlalu percaya diri. Hahaha, Yubo tertawa lebih gila lagi, bodoh, sombong, dan sombong. Saya ingin melihat kemampuan Anda. Gendut, aku tidak tertarik dengan sampah semacam ini. Aku akan menyerahkan dia padamu. Anda bisa menghabisinya dalam 5 gerakan. Tidak ada masalah, kan? Lu Ming berkata di udara. 5 gerakan. 1 gerakan sudah cukup. Kong Jin menyeringai.
Serahkan padaku. Xian Yanxing berkata sambil berjalan keluar. Mulut Yubo bergerak-gerak karena marah. Ada apa dengan anak-anak ini? Seolah-olah dia terbuat dari lumpur. Dia mengatakan 5 gerakan dan dia akan menjatuhkannya dalam 1 gerakan. Apakah dia mengira dia hanya hiasan? Gadis kecil, pergilah. Yubo berteriak, dan aura kuat tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual meledak. Ekspresi orang lain berubah dan mereka mundur. Ledakan. Yubo mengulurkan tangannya dan membentuk cakar besar, meraih Xian Yanxing. Xian Yanxing mengulurkan tangan putih kecilnya dan menekan ke depan. Bas! Tekanan mengerikan dari medan kekuatan iblis langit tiba-tiba turun, dan kemudian kekuatan pemotongan destruktif meledak. Mentalitas kehancuran dan angin Xian Yanxing telah berhasil digabungkan. Sekarang dia telah menerobos ke lautan jiwa, medan kekuatan iblis langit dan kekuatan pemotongan destruktif berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Bang! Bang! Tangan Yubo, yang terbentuk dari energi dan kemauan sejati, meledak. Kekuatan destruktif menghantamnya dan hampir membelahnya menjadi 2. Dia menjerit dan terbang keluar, batuk darah. Dia memandang Xian Yanxing dengan ketakutan. Baru saja, dia benar-benar merasa hampir terbelah 2. Dia tidak tahu bahwa Xian Yanxing baru saja berbelas kasihan. Kalau tidak, dia akan terbelah 2. Ayo pergi. Lu Ming berbalik dan pergi. Xian Yanxing dan Kong Jin pergi bersama Lu Ming, meninggalkan sekelompok orang yang tercengang. Itu terlalu menakutkan. Mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk melebih-lebihkan Lu Ming dan yang lainnya. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka masih meremehkan mereka. Kekuatan tempur Lu Ming dan yang lainnya sungguh tak terduga. Bahkan Yobo, yang berada pada tahap awal alam samudera spiritual tingkat ketiga, dengan mudah dikalahkan. Itu benar-benar menghancurkan. Mau tidak mau mereka dipenuhi dengan antisipasi terhadap kompetisi ini. Mungkin, mereka benar-benar bisa masuk ke 3 besar. Wajah Yubo berubah menjadi hijau dan merah. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan berkata, Master Sekte Kiao, karena kamu memiliki favorit surga, mengapa kamu masih membutuhkan saya? Kali ini, aku akan mundur. Saya tidak akan menerima harta apapun yang telah Anda berikan kepada saya. Lalu, dia pergi. Namun, Kiao Long tidak berniat mempertahankannya. Jika sebelumnya, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan Yubo. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengundang Yubo, dan dia juga satu-satunya ahli di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual dari Sekte Awan Laut. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa itu tidak perlu. Kehadiran Yubo sepertinya tidak banyak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Jika Yubo pergi, dia bisa menemukan seniman bela diri spiritual tingkat samudera untuk bergabung. Itu sudah cukup selama Lu Ming dan 2 orang lainnya ada di sana. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Kontes untuk mendapatkan tempat di 100 gunung yang dihormati telah resmi dimulai. Kali ini, total 36 pasukan di 3 kota, termasuk kota pertemuan besar, berkompetisi, dan hanya 6 pasukan teratas yang akan mendapat tempat. Di posisi pertama, ada 8 Minger. Tempat kedua memiliki 6 tempat. Tempat ketiga memiliki 5 tempat. Tempat keempat dan kelima masing-masing mendapat 4 tempat, sedangkan tempat keenam hanya mendapat 3 tempat. Total ada 30 tempat. Tempatnya berada di puncak gunung di persimpangan 3 kota. Puncak gunung ini disebut Puncak Juping. Puncak-puncak Juping sangat datar. Ada panggung pertempuran besar yang dibangun di atasnya, dan ada banyak kursi penonton di sekitarnya. Dulu, semua perhelatan besar di 3 kota besar itu akan digelar di Puncak Juping. Pada hari ini, Puncak Juping dipadati orang. Ke-36 pasukan jelas terpecah dan duduk mengelilingi satu sama lain. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Kong Jin duduk di antara kerumunan Sekte Awan Laut dan melihat sekeliling. Tidak jauh dari mereka, ada orang-orang dari Sekte Pedang Angin, terpisah 2 kekuatan. 2 monster sungai yang jernih. Entah metode apa yang digunakan Sekte Pedang Angin, tapi mereka benar-benar berhasil mengundang 2 monster sungai jernih itu. Kiao Xuan melihat ke arah Sekte Pedang Angin dan berkata dengan suara rendah. Lu Ming menoleh dan melihat bahwa kamu Fa sedang duduk di puncak kelompok Sekte Pedang Angin. Di bawahnya ada banyak murid dan tetua Sekte Pedang Angin. Di antara mereka ada 2 lelaki tua kurus berjubah hijau. Mata mereka dingin dan sesekali mereka melirik Lu Ming dan yang lainnya.
Ye King dari Sekte Pedang Angin ada di antara mereka. Dia memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan tatapan berbisa. Ting Ting, jangan khawatir. Jika Sekte Pedang Angin menemui kita kali ini, kita pasti akan melumpuhkan mereka. Tidak mungkin mereka mendapat tempat. Juga, kedua monster King He itu pasti sudah mati. Kong Jin mengungkapkan senyuman garang. Ruan Tingting mengangguk, matanya dipenuhi kebencian. Distrik Sekte Pedang Angin, senior, 3 junior dari Sekte Awan Laut tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan tempur mereka sangat kuat. Jika kamu bertemu mereka, cobalah bunuh mereka. Kamu Fa berkata pada kedua monster itu. Jangan khawatir hehe, gadis itu cantik sekali, bahkan lebih cantik dari gadis itu Ruan Tingting. Kita berdua harus menangkapnya. Bos si kembar King He tertawa dingin sambil menatap Xian Yanxing dengan sepasang mata jahat. Jika saatnya tiba, selama kita membunuh kedua bocah nakal itu, gadis kecil itu akan menjadi milikmu untuk diajak bermain. Yeva tertawa ketika cahaya dingin melintas di matanya. Bab 768 dimulainya pertarungan tim. Kali ini, setelah kehilangan Ruan Tingting, dia harus membayar mahal untuk menyewa 2 monster King He. Hatinya sakit memikirkan harga yang telah dia bayar. Itu semua salah Ruan Tingting. Itu semua salah Lu Ming karena ikut campur. Kalau tidak, dia tidak perlu membayar harga sebesar itu. Dia bertekad untuk memenangkan kompetisi ini. Selain putrinya, Ye King, ia memiliki 2 putra. Dia harus berjuang untuk mendapatkan tempat memasuki Gunung 100 Sun untuk kedua putranya. Hanya dengan cara inilah keluarganya bisa terus sejahtera. Dan, mulut Yeva menunjukkan cibiran puas. Yang lain tidak tahu, tapi dia, nenek moyang keluarga kamu, sebenarnya telah menerobos beberapa hari yang lalu, dari tingkat ketiga samudera spiritual ke tingkat keempat dari samudera spiritual, kecakapan bertarungnya meningkat pesat. Dengan cara ini, kekuatan Sekte Pedang Angin akan meningkat pesat. Kali ini, Sekte Pedang Angin tidak hanya ingin berada di 6 besar, tetapi mereka juga ingin berada di 3 besar, atau bahkan tempat pertama. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, sesosok tubuh muncul di langit, memancarkan tekanan yang menakutkan. Hakim tiba. Seseorang akan dikirim dari dalam 9 naga untuk menjadi tuan rumah kompetisi mereka. Di kedalaman 9 naga, ada 3 urat naga. Mereka bukan milik kekuatan apapun, tetapi milik pengawal kerajaan Ditian, yang berada langsung di bawah Kaisar Bela Diri Di. Bahkan 6 keluarga besar kuno tidak memiliki hak untuk memobilisasi kekuatan ini. Sangat menakutkan. Keputusan ini akan menjadi milik pengawal Istana Ditian. Pengawal Istana Ditian juga bisa dikatakan sebagai kekuatan inti dari pengawal Dewa Ditian. Para pemimpin dari 36 pasukan berdiri dan memberikan penghormatan. Ya, saya tidak akan banyak bicara. Kompetisi untuk 100 gunung yang dihormati akan dimulai sekarang. Ada total 36 pasukan. Anggota pasukan Anda masing-masing, silakan melangkah maju. Jika ada yang mati di tengah pertempuran, Anda tidak bisa terus mengubah orang. Hakim mengumumkan. Segera, anggota dari 36 pasukan bangkit dan terbang ke tengah ring pertempuran. Kelompok Lu Ming dan 6 orang lainnya dari Sekte Awan Laut terbang ke arena pertempuran dan berdiri berjajar. Mata semua orang mengamati orang-orang di panggung pertarungan, mengamati lawan dan ahli di sisi lain. Kali ini, banyak penggarap nakal yang kuat telah diundang. Kekuatan-kekuatan besar telah membayar harga yang sangat mahal. Itu benar. Lihat, Sekte Pedang Angin telah mengundang 2 monster sungai jernih. Bos mereka berada di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Dia lawan yang tangguh. Ada juga Sekte Scarlet Moon. Sekte Bulan Merah mengundang kultivator 6 jari, yang juga ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Yang paling menakutkan adalah rumah besar tanpa tujuan. Rumah besar tanpa tujuan selalu dikenal sebagai kekuatan terkuat di antara 36 kekuatan. Mereka sudah memiliki 2 ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Kali ini, beberapa wajah asing muncul di tim. Saya ingin tahu apa budidaya mereka. Petik 2. Banyak orang melihat arena pertarungan dan berdiskusi. Di sekitar 3 kota, ada 36 pasukan. Mereka semua adalah kekuatan kecil. Biasanya, dengan seorang ahli di alam samudera spiritual tingkat ketiga yang memegang benteng, mereka dianggap sebagai kekuatan yang lebih unggul. Dengan seorang ahli di alam samudera spiritual tingkat keempat, mereka dianggap sebagai kekuatan tertinggi. Haha,
Lihat, Sekte Awan Laut sebenarnya mengirimkan 3 pemuda berusia 20-an. Sepertinya Sekte Awan Laut benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Ya, haha, tapi dengan kekuatan Sekte Awan Laut, mereka hanya peduli untuk berpartisipasi. Mereka mungkin tidak berpikir untuk memperebutkan tempat. Saya kira begitu, hanya untuk menghitung angkanya. Banyak orang tertawa ketika melihat pembentukan Sekte Awan Laut. Selain Sekte Awan Laut, tidak satu pun dari 36 pasukan yang hadir berusia di bawah 30 tahun. Haha, Qiao Long, jika Sekte Sea Cloud-mu tidak memiliki siapapun, kamu bisa pergi sendiri. Mengapa mengirim beberapa junior ke kematian mereka? Master Sekte Tulang Besi, yang merupakan faksi di samping Sekte Awan Laut, tertawa dan menatap Qiao Long. Sekte Tulang Besi selalu memiliki dendam terhadap Sekte Awan Laut. Meskipun mereka sedikit lebih kuat dari Sekte Awan Laut, kali ini mereka juga mengundang beberapa ahli. Sekarang setelah mereka melihat Sekte Awan Laut bahkan mengundang beberapa junior, mereka tentu saja harus mengambil kesempatan untuk mengejek mereka. Mungkin saudara Qiao hanya ingin mengambil tindakan dan mengakui kekalahan segera setelah kompetisi dimulai. Tidak ada yang akan terjadi. Di sisi lain, pemimpin Sekte Bulan Merah mengejek. Biasanya, Master Sekte dan Master Keluarga dari kekuatan utama tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Bagaimanapun, mereka adalah master sebuah sekte. Jika mereka pergi berperang dan mati dalam pertempuran, dampaknya akan besar. Pertarungan belum dimulai. Jangan mengatakannya terlalu awal, nanti kamu akan malu. Qiao Lama berkata dengan tenang. Haha, Qiao Long, kalau begitu, bisakah junior itu menjadi jenius yang tiada taranya? Hahaha. Pemimpin Sekte Tulang Besi tertawa lebih keras, tawanya penuh dengan ejekan. Kebanggaan surga. Tidak banyak orang di seluruh benua timur yang bisa disebut sebagai favorit surga. Adapun favorit surga alam lautan jiwa, hanya 600 teratas yang masuk dalam daftar 1000 talenta teratas. Bahkan jika Anda memasukkan beberapa talenta baru, jumlahnya kurang dari 1000 orang. Di antara 1000 orang ini, Sekte Mayat Surgawi dan Sekte Jimat-Jimat merupakan sebagian, dan Istana Surgawi Kaisar Surga hanya sebagian kecil. Bagaimana Sekte Kecil Awan Laut bisa mengundang seorang jenius? Tidak hanya Master Sekte Tulang Besi tidak mempercayainya, tetapi kekuatan lain juga tidak mempercayainya. Mereka meremehkan kita. Saya akan membiarkan Luming dan yang lainnya memberi mereka pelajaran dan memberi mereka kejutan besar. Qiao Xuan dan Ruan Tingting sedang duduk bersama. Saat ini, dia cemberut dan mendengus dingin, sangat tidak senang. Ya, kalian kembali ke tempat dudukmu. Hakim di langit melihatnya dan mengangguk. Luming dan yang lainnya kembali ke tempat duduk mereka. Aturan kali ini sangat sederhana. Ada total 36 kekuatan. Saya akan memanggil nama-namanya nanti. Kedua kekuatan yang dipanggil akan saling bertarung. Pemenang akan maju dan yang kalah akan tersingkir. Di babak kedua, hanya tersisa 18 kekuatan. Demikian pula, mereka akan bertarung berpasangan untuk menentukan 9 besar. Pada akhirnya, 9 besar akan bergantian bertarung satu sama lain. 6 teratas akan diberi peringkat berdasarkan hasil pertempuran mereka, dan mereka akan bisa mendapatkan tempat untuk memasuki 100 gunung yang dihormati. Sekarang, mari kita mulai. Setelah pengumuman wasit, dia mengalihkan pandangannya ke seberang lapangan dan memanggil sebuah nama. Sekte Bulan Merah melawan keluarga Zhang. Setelah nama-nama itu dipanggil, dua kekuatan segera naik. Salah satunya adalah Sekte Bulan Merah, dan yang lainnya adalah keluarga Zhang. Keluarga Zhang pasti akan kalah. Keluarga Zhang pada awalnya tidak kuat, dan Sekte Bulan Merah sudah memiliki dua leluhur di puncak alam samudera spiritual tingkat ketiga. Mereka bahkan mengundang 6 jari. Kali ini, mereka memiliki harapan untuk masuk 6 besar. Itu benar, tapi ini lebih masuk akal. Singkirkan yang lemah, dan maju yang kuat. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat saat mereka melihat ke arena pertarungan. 9 orang dari keluarga Zhang memiliki ekspresi yang sangat serius. Begitu mereka naik ke atas panggung, sosok mereka berubah dan mereka membentuk formasi pertempuran. Hehe, perbedaan kekuatannya sangat besar sehingga tidak bisa diubah dengan satu formasi pertempuran. Serang secara langsung dan hancurkan mereka. Di Sekte Scarlet Moon, ada seorang lelaki tua berambut hijau dengan 6 jari. Dia adalah seorang kultivator lepas 6 jari.
Dia melangkah maju dengan cara yang mendominasi dan sombong, menghancurkan formasi pertempuran keluarga Zhang dengan cara yang brutal. Yang terkuat di keluarga Zhang hanyalah dua seniman bela diri spiritual tingkat samudera tingkat ketiga. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Tidak lama kemudian, formasi pertempuran dipatahkan, dan salah satu seniman bela diri spiritual tingkat samudera tingkat ketiga dibunuh oleh trio Six Fingeret. Yang lain kaget dan cepat mengakui kekalahan. Ada aturan dalam pertarungan tim 9 orang. Selama 5 dari 9 orang mengaku kalah, mereka bisa mengaku kalah. Lebih dari separuh rakyat harus mengaku kalah. Jika tidak, pihak tersebut tidak dianggap mengakui kekalahan dan pihak lain dapat terus menyerang. Bab 769 Kemarahan si Gendut. Sekte Crimson Moon menang dengan mudah. Selanjutnya, hakim memilih dua kekuatan lagi untuk bertarung. Perbedaan kekuatan kedua kekuatan ini cukup besar sehingga mudah untuk menentukan pemenangnya. Setelah itu, kompetisi dilanjutkan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 pertandingan telah terjadi. Selanjutnya, Sekte Awan Laut versus Sekte Tulang Besi. Suara hakim terdengar. Haha, Qiaolong, aku tidak menyangka akan bertarung melawan Sekte si Cloudmu. Ini yang aku inginkan. Pemimpin Sekte Tulang Besi tertawa terbahak-bahak. Qiaolong sedikit terkejut, lalu mencibir. Kalimat ini persis seperti yang ingin saya katakan. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Dengan cepat, 9 orang dari masing-masing pihak melompat ke ring pertempuran. Lu Ming dan Xian Yanxing berdiri di belakang formasi, saling memandang. Sekte Tulang Besi memang mengundang beberapa ahli. Dua di antaranya berada di tingkat ketiga akhir dari tingkat samudera spiritual, dan satu lagi berada di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Sisanya semuanya berada di tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Sebaliknya, yang terkuat di pihak Lu Ming hanya berada di puncak alam samudera spiritual tingkat kedua. Ada sebanyak 5 orang di alam samudera spiritual tingkat pertama. Hahaha, Sekte Si Cloud, saya menyarankan Anda untuk mengaku kalah. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Seorang pria kekar dari Sekte Tulang Besi tertawa. Bagian terakhir kalimatmu benar. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Namun, kamulah yang kalah. Anda harus segera mengakui kekalahan dan mengurangi sejumlah kerugian. Fatih Kongjin menyeringai sambil membawa kapak perangnya. Haha, gendut, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu ingin kami mengaku kalah? Apa ada yang salah dengan kepalamu? Pria kekar dari Sekte Tulang Besi itu tertawa, tawanya penuh dengan ejekan. Di sekitar arena pertempuran, orang-orang dari kekuatan lain juga tertawa. Jajaran Sekte Si Cloud terlalu mengerikan untuk dilihat. Mereka memiliki 5 orang di tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah salah satu kekuatan terburuk dari 36 kekuatan. Dan si gendut itu tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia ingin Sekte Tulang Besi mengaku kalah. Itu terlalu lucu. Kamu berani berbicara seperti itu padaku. Hehe, aku akan mengingatnya. Kong Jin memandang pria kekar itu dan tersenyum mengerikan. Jangan menyerang. Saya sendiri sudah cukup untuk mengalahkan mereka. Pria kekar dari Sekte Tulang Besi melangkah maju dengan tatapan dingin di matanya. Ledakan, ledakan. Saat dia melangkah maju, platform pertempuran bergemuruh. Aura tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual meledak, dan kapak perang muncul di tangannya. Dengan budidayanya di tingkat ketiga akhir dari tingkat samudera spiritual, dia sendiri sudah cukup untuk mengalahkan barisan Sekte Awan Laut. Lu Ming, kalian jangan melakukan apapun. Biarkan aku melakukannya sendiri. Kong Jin berteriak. Dia membawa kapak perangnya dan bergegas maju. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu tidak bisa berkata-kata. Lemak ini benar-benar membual tanpa malu-malu. Dengan hanya budidaya tingkat samudera spiritual tingkat pertama, dia benar-benar menyatakan bahwa dia akan mengalahkan 9 orang dari Sekte Tulang Besi sendirian. Bagaimana mungkin? Orang-orang dari Sekte Tulang Besi bahkan mengungkapkan senyuman mengejek. Membunuh. Pria kekar dari Sekte Tulang Besi itu berteriak. Suaranya seperti guntur saat dia mengayunkan kapaknya ke arah Kong Jin. Kong Jin tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian tangannya, kapak perang seukuran pintu itu menebas ke depan. Dentang. Bang. Kedua kapak tempur itu bertabrakan dengan bunyi dentang. Lalu, pemandangan mengejutkan muncul. Kapak perang di tangan pria kekar itu langsung meledak berkeping-keping dan tersebar ke segala arah.
Namun, kapak tempurnya tidak berhenti dan terus menebas. Tidak, pria kekar itu berteriak ketakutan. Puci. Saat berikutnya, dia langsung dipotong menjadi dua oleh kapak. Seluruh adegan menjadi sunyi. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap pemandangan itu dengan kaget. Kong Jin, seniman bela diri spiritual tingkat samudera tingkat pertama ini benar-benar membunuh seniman bela diri spiritual tingkat samudera tingkat ketiga dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Itu terlalu sulit dipercaya. Membunuh. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Kong Jin telah mengangkat kapak perangnya dan menerkam sekte tulang besi seperti binatang yang mengamuk. Serangan kapak perangnya sama dahsyatnya dengan badai. Siapkan formasi, siapkan formasi. Orang-orang dari sekte tulang besi akhirnya bereaksi dan berteriak ketakutan. 8 orang yang tersisa buru-buru membentuk formasi pertempuran untuk memblokir Kong Jin. Namun, pada akhirnya mereka tidak berguna. Serangan Kong Jin terlalu kejam. Dia telah memahami keinginan yang menghancurkan dan keinginan bumi. Kombinasi kedua keinginan ini memiliki kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Ledakan, ledakan. Hanya dalam beberapa gerakan, formasi sekte tulang besi dihancurkan sepenuhnya oleh Kong Jin. Puff, puff. Dengan lambaian kapak perang, ahli lain di tahap akhir tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual terbunuh, dan ahli lain di tahap awal dari tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual juga terbunuh. Kong Jin seperti binatang buas yang tak terkalahkan. Kami mengaku kalah, kami mengaku kalah. 6 orang yang tersisa berteriak dengan marah. Mereka sudah sangat ketakutan. Kamu benar-benar tidak tahan menerima pukulan. Kong Jin mengerucutkan bibirnya. Dia sedikit tidak senang. Dia membawa kapak perangnya dan berjalan kembali. Semua orang di sekitar mereka hanya bisa membuka mata lebar-lebar dan menyaksikan pemandangan ini dengan linglung. Mereka memandang Kong Jin dengan bingung. Dia terlalu kuat. Dia sendirian mengalahkan sekte tulang besi. Sekte tulang besi sungguh menyedihkan. Pria kekar itu mengatakan bahwa dia akan mengalahkan sekte awan laut sendirian, tetapi pada akhirnya, Kong Jin telah mengalahkan mereka semua sendirian. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Di area sekte tulang besi, wajah Master Sekte pucat. Dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Haha, bukankah aku baru saja mengatakannya? Jangan terlalu percaya diri sebelum pertarungan, atau kamu tidak akan bisa turun dari panggung. Qiaolong memandang pemimpin sekte tulang besi dan tertawa terbahak-bahak. Favorit surga, dia pasti favorit surga. Qiaolong, bagaimana sekte si Cloudmu bisa mengundang orang seperti itu? Pemimpin sekte tulang besi berkata dengan mata merah. Dengan budidaya di tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual, dia sebenarnya mampu membunuh seorang ahli di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual dengan satu gerakan. Kekuatan tempur semacam ini bahkan telah mencapai tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Ini bukan hanya favorit surga, dan juga bukan favorit surga biasa. Itu adalah favorit surga terbaik. Bagaimana sekte awan laut bisa mengundang favorit surga yang begitu kuat? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Qiaolong mencibir, merasa sangat nyaman di hatinya. Pada saat ini, para pemimpin pasukan lain juga sedang berdiskusi. Si gendut itu jelas merupakan ahli kebanggaan surga yang terkemuka. Sulit dipercaya dia bisa membunuh lawan yang 2 level lebih tinggi darinya. Ahli kebanggaan surga biasa tidak bisa melakukan itu. Kecakapan bertarungnya mungkin telah mencapai tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual sebenarnya setara dengan tingkat keempat dari kecakapan pertempuran tingkat samudera spiritual. Ini terlalu menakutkan, bukan? Belum tentu. Dari apa yang kulihat, kapak perangnya sangat kuat, menghancurkan senjata roh lawan dalam satu gerakan. Pihak lain tertegun sejenak sebelum dibunuh olehnya dalam satu gerakan. Kecakapan bertarungnya mungkin belum mencapai tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual, tetapi jaraknya sangat dekat. Itu masuk akal. Ketika orang-orang di daerah tersebut mendiskusikan masalah ini, para penggarap sekte awan laut lainnya di platform pertempuran juga agak terkejut. Mereka hanya berdiri di atas panggung sebentar, dan menang bahkan tanpa menyiapkan formasi pertempuran. Dia menang terlalu mudah. Jangan sia-siakan. Sosok Luming melintas dan dia menyimpan cincin penyimpanan 3 seniman bela diri yang dibunuh oleh Kong Jin. Pada saat yang sama, dia mengambil kesempatan untuk melahap esensi darah mereka.
Ini adalah esensi darah seorang seniman bela diri di alam laut spiritual tingkat ketiga. Lu Ming tidak ingin menyia-nyiakannya. Gendut, 3 cincin penyimpanan, satu untuk kita masing-masing. Karena itu, Lu Ming melemparkan satu ke Kong Jin dan satu lagi ke Xian Yanxing. Dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sekarang, dia sangat membutuhkan kristal spiritual dan tidak bisa melepaskannya. Yang lain memandangnya dengan iri. Bab 770 Jangan terlihat terlalu kuat. Sekte Awan Laut memenangkan pertempuran ini. Hakim mengumumkan. Baru kemudian Lu Ming dan yang lainnya turun dari panggung untuk menyambut sorak-sorai anggota Sekte Haiyun. Sekte lain memandang Sekte Awan Laut dengan sedikit kesungguhan. Dia tidak peduli dengan yang lain di Sekte Awan Laut, tapi akan merepotkan jika ada yang kosong. Kompetisi berlanjut. Lu Ming duduk di tribun dan fokus pada pemurnian esensi darah. Esensi darah dari 3 seniman bela diri di alam laut spiritual tingkat ketiga terlalu kaya. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming melahap esensi darah yang begitu kaya dan kuat. Dia telah menggunakan seluruh kekuatan esensi darahnya untuk meningkatkan garis keturunan keduanya. Dia berencana untuk meningkatkan penjara yang menekan garis keturunan prasasti ke tingkat dewa terlebih dahulu. Dengan begitu, kekuatan teknik penjara yang menekan surga akan meningkat pesat, dan kemudian, dia akan meningkatkan garis keturunan 9 naga. Kekuatan esensi darah yang kuat terus mengalir ke garis keturunan prasasti penekan penjara. Waktu berlalu sangat cepat. Tak lama kemudian, babak pertama kompetisi usai dan ditentukan 18 besar. Mereka yang menjadi juara merasa senang karena selangkah lebih dekat ke posisi 6 besar. Mereka yang gagal akan sedih dan kehilangan kesempatan besar. Persekutuan yang berkuasa mengizinkan berbagai negara besar untuk beristirahat selama 1 jam sebelum melanjutkan ke putaran kedua. Babak kedua masih diatur oleh wasit. Hakim sepertinya sengaja melakukannya. Kekuatan yang paling kuat pada awalnya tidak diatur bersama. Sebaliknya, mereka diatur untuk dipisahkan. Ini adalah satu-satunya cara untuk tampil adil. Jika kekuatan-kekuatan kuat itu bertemu di awal, maka akan ada kekuatan yang bisa bersaing untuk mencapai 6 besar. Agak tidak adil jika mereka tersingkir lebih awal. Putaran kedua kompetisi berlanjut. Ada total 9 pertempuran untuk 18 pasukan. Sekte Awan Laut dijadwalkan untuk putaran ke-7. Pada saat ini, esensi darah di tubuh Lu Ming hampir sepenuhnya dimurnikan. Meskipun esensi darah dari 3 seniman bela diri di alam samudera spiritual tingkat ketiga kaya, mustahil bagi penjara yang menekan garis keturunan prasasti untuk naik ke tingkat dewa. Itu hanya bisa mencapai tingkat ke-9 dari tingkat raja. Jika ia ingin menembus tingkat dewa, tidak diketahui berapa banyak esensi darah yang dibutuhkannya. Dalam pertandingan ini, lawan Sekte Awan Laut adalah Sekte Gelombang Biru. Kekuatan ini memiliki seorang ahli di puncak tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual sebagai pemimpinnya, serta beberapa ahli lainnya di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Segera setelah kompetisi dimulai, pihak lain membentuk formasi pertempuran, dengan pertahanan sebagai prioritas. Di sisi Sekte Awan Laut, Kong Jin melancarkan serangan badai sementara yang lain hanya membantunya dalam serangannya. Lu Ming dan Xian Yanxing tidak bergerak dan mengikuti di belakang kerumunan. Ini adalah rencana mereka. Pertama-tama, mereka hanya perlu bergerak. Target mereka adalah kekuatan yang lebih kuat. Ini belum giliran mereka untuk bergerak. Dalam pertempuran ini, di bawah serangan Kong Jin yang seperti badai, formasi pertempuran lawan akhirnya hancur. Seniman bela diri spiritual tingkat ketiga puncak itu terluka parah dan hampir terpotong oleh kapak Kong Jin. Untungnya, mereka mengaku kalah tepat waktu. Sama seperti itu, Sekte Awan Laut telah mengunci posisi 9 besar. 2 pertandingan terakhir berakhir dengan cepat, dan 9 pertandingan teratas semuanya tersingkir. Rumah besar tanpa tujuan, Sekte Awan Laut, Sekte Bulan Merah, Sekte Pedang Angin, Keluarga Si. Dalam proses memasuki 9 besar, yang paling mengejutkan adalah Sekte Pedang Angin. Sekte Pedang Angin tidak hanya memiliki 2 monster Sungai Qinghe. Seorang tetua dari Sekte Pedang Angin juga telah meletus dalam pertempuran ini, mengungkapkan budidayanya di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual, mengejutkan semua orang. Sekte Pedang Angin sebenarnya memiliki 2 ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual, dan semua orang berpikir bahwa mereka memiliki peluang tertinggi untuk masuk 3 besar, atau bahkan 2 teratas. Tanpa diragukan lagi,
rumah besar tanpa tujuan itu dianggap yang terkuat. Setelah masuk 9 besar, mereka akan bergantian bertarung satu sama lain. Setiap kekuatan harus bertarung melawan 8 kekuatan lainnya, dan peringkat mereka akan ditentukan oleh hasil pertempuran mereka. Urutan pertempuran akan ditentukan dengan undian. Pertarungan pertama adalah antara rumah besar tanpa tujuan dan keluarga Si. Keluarga Si adalah keluarga Shikai. Mereka juga sangat kuat dan memiliki seorang patriark di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual sebagai pemimpin mereka. Namun, pertarungan ini melawan rumah besar yang tidak disengaja, jadi tidak ada ketegangan sama sekali. Bahkan sebelum mereka memulai kompetisi, keluarga Si sudah mengaku kalah. Ini adalah pertarungan peringkat, bukan pertarungan eliminasi, jadi tentu saja dia harus mengakui kekalahan. Kalau tidak, jika mereka kehilangan beberapa ahli, bagaimana mereka bisa bersaing di masa depan? Oleh karena itu, ketika mereka menghadapi lawan seperti rumah besar tanpa tujuan yang tidak dapat mereka kalahkan, itu adalah keputusan paling bijaksana untuk mengakui kekalahan. Tidak ada yang akan meremehkan keluarga Si. Dalam pertempuran kedua, Sekte Pedang Angin mengambil alih panggung. Lawannya pun mengaku kalah. Rumah besar tanpa tujuan dan Sekte Pedang Angin dengan mudah menang. Selama mereka memenangkan 3 pertandingan berturut-turut dan masuk 6 besar, tidak akan ada masalah. Seluruh Sekte Pedang Angin mengungkapkan senyuman. Bahkan wajah kamu Fa penuh dengan senyuman. Hanya ekspresi satu orang yang lebih ganas, dan itu adalah Ye King. Kultivasinya telah lumpuh. Tidak peduli seberapa bagus hasil Sekte Pedang Angin, tidak peduli berapa banyak tempat yang mereka miliki, dia tidak akan mendapat bagian. Oleh karena itu, kebenciannya pada Ruan Tingting dan Lu Ming semakin kuat. Kompetisi dilakukan satu demi satu pertandingan. Sekte Awan Laut versus Sekte Bulan Merah. Suara hakim menyebar luas. Di babak pertama pertarungan peringkat, mereka benar-benar bertemu dengan Sekte Bulan Merah. Qiaolong, kemenangan beruntunmu berakhir di sini. Pemimpin sekte dari Sekte Bulan Merah memandang Qiao Lama dengan dingin. Ah, benarkah? Jangan berakhir seperti tumpukan tulang tadi, dalam keadaan yang menyedihkan. Qiaolong mencibir sebagai tanggapan dan menatap pemimpin Sekte Tulang Besi. Pemimpin Sekte Tulang Besi sangat marah hingga giginya gatal. Hanya dengan satu kalimat darinya, Qiaolong telah menariknya lagi, menyebabkan dia dan yang lainnya menjadi depresi. Bukankah Sekte Si Cloudmu bergantung pada lemak itu? Selama kita mengirim seseorang untuk menahannya, yang lain akan dapat dengan mudah mengalahkan Sekte Awan Laut lainnya. Kemudian, kita akan bergabung untuk mengatasi lemak itu. Akan mudah untuk menang. Pemimpin sekte dari Sekte Bulan Merah tersenyum tipis. Apakah begitu? Qiaolong menjawab dengan dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Di arena pertarungan, Lu Ming dan yang lainnya berdiri di hadapan orang-orang dari Sekte Bulan Merah. Berlemak, Sekte Bulan Merah pasti akan mengirimkan ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual untuk menahanmu. Kemudian, yang lain akan datang dan mengalahkan kami, lalu bergabung untuk menghadapi Anda. Nantinya, kamu tidak boleh tampil terlalu kuat. Target kami adalah Sekte Pedang Angin. Jika kamu menunjukkan terlalu banyak kekuatan, Sekte Pedang Angin akan langsung mengaku kalah saat bertemu kita nanti. Itu akan menyusahkan. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Kong Jin. Lu Ming, jangan khawatir. Aku akan mengalahkan lawanku dengan kesulitan nanti. Kong Jin menyeringai dan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming juga tersenyum tipis. Kali ini, target mereka adalah Sekte Pedang Angin. Jika Sekte Pedang Angin ingin masuk 6 besar, mereka harus sangat beruntung dan baru bertemu mereka nanti. Jika mereka bertemu mereka sebelumnya, Sekte Pedang Angin tidak akan bisa masuk 6 besar. Lakukan. Di Sekte Bulan Merah, kultivator 6 jari berteriak dan tubuhnya melintas secepat kilat, menerkam ke arah Kong Jin. 8 orang lainnya dari Sekte Bulan Merah dengan cepat menerkam Lu Ming dan yang lainnya. Kekuatan Sekte Bulan Merah sangat kuat. Selain kultivator 6 jari, yang berada di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual, mereka juga memiliki seorang ahli di puncak tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Ada juga beberapa ahli lainnya, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lemah. Siapkan formasi. Lu Ming meraung. 8 dari mereka telah menyiapkan barisan besar. Cahaya menyala dan layar tipis menyelimuti mereka. Membunuh. Kong Jin dan kultivator 6 jari terlibat dalam pertempuran sengit. Yang lain dari Sekte Crimson Moon juga telah tiba.
Ledakan, ledakan. Para ahli dari Sekte Crimson Moon menyerang mereka dengan segala macam serangan. Namun, formasi pertempuran mereka adalah warisan yang diperoleh Lu Ming dari Lian Chang. Itu sangat indah. Selain itu, Lu Ming dan Xian Yanxing telah mengerahkan sebagian kekuatan mereka dan menggabungkannya dengan formasi pertempuran untuk memblokir serangan Sekte Bulan Merah. Adapun Kong Jin, dia juga sengaja menekan kekuatannya dan bertarung imbang dengan kultivator 6 jari. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Bab B771 menampilkan kekuatan. Namun, ini cukup untuk mengejutkan kekuatan lainnya. Saya tidak menyangka Sekte Awan Laut begitu kuat. Kekuatan pertempuran si gendut itu memang setara dengan tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Dia benar-benar bisa bertarung imbang dengan kultivator 6 jari, sungguh menakutkan. Juga, formasi pertempuran Sekte Awan Laut sangat kuat dan misterius. Ini adalah formasi pertempuran defensif murni. Kerja sama 8 orang itu sempurna, dan mereka benar-benar memblokir serangan Sekte Bulan Merah. Bisakah kalian tahu, kedua pemuda itu juga tidak sederhana. Mereka berada di alam samudera spiritual tingkat pertama dan memiliki kecakapan bertarung di puncak tingkat kedua. Mereka hampir menjadi favorit surga. Bagaimana Sekte Awan Laut bisa mengundang orang-orang seperti itu? Lingkungan sekitar dipenuhi dengan diskusi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming, Xian Yanxing, dan Kong Jin telah menekan kekuatan tempur mereka. Lu Ming dan Xian Yanxing baru saja meletus dengan kekuatan tempur di puncak alam lautan spiritual tingkat kedua. Dengan tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual, dia mampu meledakkan kekuatan tempur puncak tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Ini sudah sebanding dengan beberapa keajaiban terburuk, seperti Qin Qingshan dan Gao Qiang. Namun, Lu Ming dan dua lainnya bukanlah jenius biasa. Xian Yanxing dan dua orang lainnya masing-masing telah memahami setidaknya satu alam niat khusus yang kuat, dan mereka setidaknya telah menggabungkan dua di antaranya. Selain itu, mereka memiliki teknik bela diri dan teknik budidaya garis keturunan yang kuat, yang semuanya luar biasa. Selain itu, mereka semua telah mengembangkan keterampilan rahasia lautan roh super, yang menggandakan ukuran lautan roh mereka. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang menakutkan, dan tidak sulit bagi mereka untuk membunuh prajurit alam samudera spiritual tingkat 4 yang normal. Kedua belah pihak bertukar lebih dari 100 gerakan. Saat ini, Kong Jin meraung berulang kali seperti binatang buas. Dia menebas dengan liar dengan kapak raksasanya dan perlahan-lahan berada di atas angin. Beberapa lusin gerakan lainnya, kultivator 6 jari memuntahkan seteguk darah. Dadanya tersapu kapak, dan bekas darah yang dalam muncul. Dia hampir terbelah dua. Dia menjadi pucat karena ketakutan, dan keringat dingin mengalir di punggungnya saat dia mundur dengan panik. Mati! Kong Jin membawa kapak perangnya dan mengejar. Ledakan. Dengan gerakan lain, tubuh pengembara 6 jari terlempar keluar dari ring pertempuran dengan kapak Kong Jin. Dia terbang keluar dari ring pertempuran dan dianggap kalah. Anda beruntung. Kong Jin tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kapak perangnya dan menyerang anggota Sekte Crimson Moon lainnya. Kami mengaku kalah. Kami mengaku kalah. Melihat Six Fingeret telah dikalahkan, orang lain dari Sekte Bulan Merah langsung mengaku kalah dan tidak berani bertarung lagi. Dengan menyerahnya Sekte Bulan Merah, Sekte Awan Laut memenangkan putaran pertama pertarungan peringkat. Betapa membosankan. Kong Jin kembali ke tempat duduknya, mengeluarkan kaki domba besar, dan mulai mengunyahnya. Haha. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Anda mengatakannya terlalu dini. Qiao Long mencibir sambil menatap pemimpin Sekte Bulan Merah. Hah! Pemimpin Sekte Bulan Merah mendengus dingin dengan wajah muram. Strategi Sekte Sea Cloud sangat sederhana. Mereka mengandalkan formasi pertahanan itu untuk mempertahankan diri. Dalam hal pelanggaran, mereka sepenuhnya mengandalkan lemak itu. Kekuatan pertarungan si gendut itu sedikit lebih kuat daripada kekuatan Six Fingeret. Selama ada ahli yang lebih kuat dari 6 jari yang menahan lemak itu, atau bahkan memiliki dua ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual untuk mengalahkan lemak itu, Sekte Awan Laut pasti akan kalah. Itu benar. Kuncinya adalah lemak itu. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Kali ini, jika tidak ada yang salah, Sekte Awan Laut tidak akan kesulitan masuk 6 besar. Keberuntungan Qiao Long sangat bagus. Dia benar-benar berhasil mengundang favorit surga.
Para pemimpin pasukan lain sedang berdiskusi dengan tenang. Di area Sekte Pedang Angin, Kamufa dan yang lainnya juga berdiskusi. Leluhur, senior, jika kita bertemu dengan Sekte Awan Laut, apakah kita memiliki peluang untuk menang? Kamufa mengirim pesan ke Grandmaster Sekte Pedang Angin dan Monster Kembar King He. Ketua fraksi kamu, jangan khawatir. Kultivasi saya lebih kuat dari kultivator 6 jari, jadi saya bisa menekan lemak itu. Dengan adik laki-laki kamu, kita bisa membunuh lemak itu. Kalau begitu, kita akan menang. Dao Agung dari si kembar King He, adik laki-laki yang dia maksud, adalah leluhur lama Sekte Pedang Angin. Akan sulit untuk sepenuhnya memusnahkan Sekte Awan Laut. Selama kita membunuh si gendut itu, yang lain pasti akan mengaku kalah, dan kita tidak akan bisa membunuh lebih banyak orang. Bos monster kembar King He melanjutkan. Tidak buruk membunuh si gendut itu. Kamu mengangguk. Dia melihat ke arah Sekte Awan Laut. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia masih merasa tidak yakin. Dia mengkhawatirkan Lu Ming dan Xian Yanxing. Meskipun Lu Ming dan Xian Yanxing telah menunjukkan kekuatan tempur mereka di puncak alam lautan spiritual tingkat kedua, mereka masih ragu-ragu. Dia sudah berada di tingkat kedua awal tingkat samudera spiritual, tetapi terakhir kali, di Sekte Pedang Angin, Lu Ming dan Xian Yanxing memberinya tekanan yang sangat kuat. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan tempur Lu Ming dan Xian Yanxing tidak hanya berada di puncak tingkat kedua dari tingkat samudera spiritual. Tetapi bahkan jika dia mencapai tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual, apa gunanya? Jika monster kembar King He dan leluhur tua membunuh si gendut, mereka pasti akan menang. Kamufa memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Kompetisi berlanjut. Tak lama kemudian, babak pertama usai dan mereka memasuki babak kedua. Ketika dia menghadapi kekuatan rumah besar yang tidak disengaja, dia masih mengaku kalah secara langsung. Sekte Pedang Angin melawan Sekte Awan Laut. Tiba-tiba terdengar suara hakim. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Xian Yanxing dan Kong Jin juga sama. Dia tidak menyangka akan bertemu Sekte Pedang Angin di pertempuran kedua. Sungguh beruntung. Lu Ming, apakah kamu percaya diri? Qiao Xuan memandang Lu Ming dan yang lainnya. Sekte Pedang Angin memiliki dua ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Jangan khawatir, menurutmu aku tidak lebih buruk dari si gendut ini, kan? Lu Ming terkekeh. Kong Jin mengerucutkan bibirnya tapi tidak membantah. Ting Ting, lihat saja. Kami akan membunuh dua monster King He dalam pertempuran ini. Lu Ming tersenyum pada Ruan Ting Ting. Kalian hati-hati. Kata Ruan Ting Ting lembut. Ayo pergi, waktunya naik panggung. Lu Ming tersenyum dan terbang ke arena pertarungan bersama Kong Jin dan yang lainnya. Para murid Sekte Pedang Angin juga naik ke atas panggung. Saya menyarankan Anda untuk mengaku kalah secepatnya, hehe. Bos monster kembar King He mencibir sambil menatap Xian Yanxing dengan tatapan membara. Kataku, Pak Tua, cepatlah mengaku kalah. Tunggu sebentar, kapakku tidak mengenali orang. Kong Jin tertawa dingin sambil melambaikan kapak perang di tangannya. Gendut, King kecil, ikuti rencananya. Aku akan mengurus dua monster King He. Biarkan Patriark Sekte Pedang Angin menjadi gemuk. Little King, kamu bertanggung jawab menjaga yang lain tetap diam. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Kong Jin dan Xian Yanxing. Keduanya mengangguk. Hehe, kalau begitu, pergilah ke neraka. Kedua monster King He mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Tubuh mereka melintas dan mereka menerkam ke arah Kong Jin. Pada saat yang sama, Grandmaster Sekte Pedang Angin menerkam ke arah Kong Jin sementara yang lain menerkam ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Bas! Pada saat ini, semua orang melihat sosok berkedip dan tiba-tiba muncul di depan bos dua monster King He. Orang tua, aku akan mengantarmu hari ini. Lu Ming mencibir. Hanya kamu, mati. Kedua monster King He berteriak dengan dingin dan memukul Lu Ming dengan telapak tangannya. Letusan budidaya tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual sangatlah mengerikan. Lu Ming tersenyum tipis dan melayangkan pukulan. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar. Bos monster kembar King He gemetar dan mundur dua langkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin monster kembar King He memandang Lu Ming dengan kaget. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat sehingga dia bisa memaksanya mundur dengan satu telapak tangan? Bab 772 tidak bisa mengakui kekalahan. Penonton di sekitarnya semakin kaget. Pertama-tama,
Serangan tiba-tiba Luming dan kemunculannya yang secepat kilat di depan bos monster kembar King He telah mengejutkan banyak orang. Menurut pendapat mereka, bukankah Luming harus tetap berada dalam formasi pertempuran dan fokus pada pertahanan? Bukankah kekuatan tempur utama Sekte Awan Laut itu berlemak? Namun, pada langkah selanjutnya, Luming berhasil memukul mundur pemimpin monster kembar King He. Yang lainnya hampir melompat kaget. Dia telah menyembunyikan kekuatannya. Luming pasti menyembunyikan kekuatannya sebelum ini. Kekuatan tempur aslinya begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan bos monster kembar King He dengan satu gerakan. Kita harus tahu bahwa bos monster kembar King He lebih kuat dari kultivator 6 jari. Banyak orang menyadari bahwa mereka telah meremehkan kekuatan Sekte Awan Laut. Lebih tepatnya, mereka meremehkan kekuatan anak-anak muda itu. Dia tidak menunjukkannya sekarang karena dia tidak membutuhkannya. Bas, pada saat itu, medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing telah menyelimuti murid Sekte Pedang Angin. Tekanan mengerikan tiba-tiba menekan, menyebabkan murid Sekte Pedang Angin bergerak sepelan kura-kura. Haha, bunuh. Kong Jin tertawa terbahak-bahak dan menyerang dengan kapak perangnya. Tubuh Grandmaster Sekte Pedang Angin bergetar hebat dan dia terhuyung mundur dengan wajah pucat. Ayo masuk bersama. Ledakan, ledakan. Luming melancarkan dua pukulan. Salah satunya ditujukan pada kakak laki-laki tertua dari duo King He, sementara yang lain menembus kekosongan dan ditujukan pada saudara laki-laki kedua. Saudara kedua dari monster kembar King He hanya berada di puncak tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Dia dikirim terbang dengan pukulan dan batuk seteguk darah. Membunuh. Sinar tinju yang lebih menakutkan menyusul, menenggelamkan saudara kedua dari monster kembar King He. Kakak kedua dari monster kembar King He mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya diledakkan oleh kekuatan tinju Luming dan dia mati di tempat. Kakak kedua, pemimpin monster kembar King He meraung dengan marah. Matanya merah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan membombardir Luming. Kecil, aku akan membunuhmu. Aura pedang di tangan pemimpin monster kembar King He itu seperti sungai, mengalir menuju Luming. Aura tajam memenuhi udara dan memotong ruang, meninggalkan jejak. Sekarang giliranmu. Mata Luming dingin saat dia memukul dengan telapak tangannya. Dia mengaktifkan teknik penjara yang menekan surga dan telapak tangannya seperti monumen dewa. Bang! Sungai pedang Ki runtuh dan penjara yang menekan seni surgawi menekan segalanya. Kedua monster King He berteriak kesakitan dan mundur, darah muncrat dari mulut mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia melolong marah dan menatap Luming dengan mata penuh rasa tidak percaya dan ketakutan. Kultivasinya telah mencapai tingkat keempat tengah dari tingkat samudera spiritual, dan kekuatan tempurnya juga tidak lemah. Namun, dia bukan tandingan Luming dan dihancurkan sepenuhnya oleh Luming. Luming hanya berada di tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual, bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu? Hatinya bergetar. Saat berikutnya, dia mendengar teriakan. Di sisi lain, Master Sekte Pedang Angin berada dalam kondisi yang lebih buruk. Salah satu lengannya telah dipotong, dan dia berlumuran darah. Kekuatan yang ditunjukkan Kong Jin bahkan lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung dengan 6 jari. Semua orang di sekitar terkejut melebihi kata-kata. Kekuatan Luming sangat mengejutkan. Dia benar-benar menghancurkan bos monster kembar King He. Bahkan kekuatan Kong Jin lebih kuat dari sebelumnya. Mereka menyembunyikan kekuatan mereka. Mereka bahkan belum pernah menggunakan kekuatan penuh mereka sebelumnya. Di area Sekte Bulan Merah, wajah kultivator 6 jari agak pucat. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan tempur Kong Jin lebih kuat darinya, tapi tidak banyak. Namun, dia sekarang mengerti bahwa Kong Jin hanya berpura-pura. Di rumah tanpa tujuan, banyak ahli dari rumah tanpa tujuan memiliki ekspresi serius. Gendut, suruh mereka berangkat. Luming mencibir. Dia melangkah maju dan memukul dengan telapak tangannya. Tekanan mengerikan tiba-tiba meledak seolah-olah akan menghancurkan bos dari dua monster sungai King He. Bang! Bos monster kembar King He mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi salah satu lengannya hancur. Di sisi lain, Grandmaster Sekte Pedang Angin berada dalam kondisi yang lebih buruk. Sebuah luka dalam muncul di dadanya, dan dia hampir terbelah menjadi dua. Kami mengaku kalah. Kami mengaku kalah. Saya mengaku kalah. Bos monster kembar King He dan Patriark Sekte Pedang Angin meraung. Membunuh. Membunuh. Luming dan Kong Jin terus menyerang ke depan. Kenapa kalian tidak berhenti?
Kami sudah mengakui kekalahan. Patriark Sekte Pedang Angin meraung. Lelucon sekali, hanya tersisa 8 orang, dan itu hanya akan berlaku jika lebih dari separuh dari kalian mengaku kalah. Hanya kalian berdua yang mengaku kalah. Lu Ming mencibir. Kalian, cepat akui kekalahan. Pemimpin monster kembar King He merasakan niat membunuh dari Lu Ming dan hampir menangis. Dia meraung marah pada anggota Sekte Pedang Daot Herwin. Namun, anggota Sekte Pedang Daot Herwin berada dalam dilema. Mereka diselimuti oleh medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing. Yang paling penting adalah ia mengandung kekuatan pemotongan destruktif yang mengerikan. Mereka merasa akan dibunuh pada saat berikutnya. Selama mereka membuka mulut dan meneriakkan sepatah kata pun, kekuatan pemotongan destruktif yang mengerikan akan masuk ke mulut mereka, membuat mereka sulit untuk berbicara. Hati mereka terbakar oleh kecemasan, tetapi mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya mereka tidak mau mengaku kalah. Lu Ming mencibir dan melangkah maju. Tekanan yang mengerikan diberikan pada dua monster King He. Curang, mereka curang. Hakim, kami mengaku kalah, kami mengaku kalah. Di tribun, kamu berdiri dan berteriak dengan marah. Kamu adalah orang yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Apa gunanya mengakui kekalahan? Lu Ming meliriknya dan berkata dengan dingin. Mereka akan mengakui kekalahan. Kalian mengendalikan mereka. Kalian curang. Yeva berteriak, hatinya terbakar karena kecemasan. Sesuai aturan, Anda harus mengaku kalah secara pribadi agar dianggap mengaku kalah. Di langit, Hakim berkata dengan dingin. Dia menganggap Lu Ming dan yang lainnya menarik. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa Hakim tidak peduli dengan nyawa beberapa semut dari Sekte Pedang Angin. Dia hanya melakukan sesuatu sesuai aturan. Kata-kata Hakim membuat wajah kamu Fa menjadi pucat. Puff. Di panggung pertempuran, auman Kong Jin bagaikan guntur saat kapak perangnya ditebang. Grandmaster Sekte Pedang Angin menjerit kesakitan saat dia terbelah menjadi dua. Bang! Telapak tangan Lu Ming membentur dada kedua monster itu. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan jantung dan organ dalam bos mereka. Monster kembar King He meraung, mata mereka dipenuhi keengganan. Kali ini, mereka di sini bukan untuk mati, tapi kamu telah membayar mahal untuk mengundang mereka. Jika mereka tahu bahwa mereka akan mati jika datang, mereka tidak akan pernah datang. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Bos dari kedua monster itu mengeluarkan raungan enggan dan mati. Lu Ming menggerakkan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan monster tua King He. Dia melahap esensi darah. Kemudian, dengan kilatan tubuhnya, dia melahap esensi darah Grandmaster Sekte Pedang Angin dan saudara kedua dari monster kembar King He. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa yang diselimuti oleh medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, tubuh mereka gemetar, dan keringat dingin keluar. Si kembar King He dan Grandmaster Sekte Pedang Angin telah terbunuh. Apakah mereka akan dibunuh selanjutnya? Namun, mereka tidak bisa mengaku kalah. Yang dia lihat hanyalah wajah mereka pucat dan mata mereka penuh permohonan. King kecil, bunuh mereka yang berada di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Serahkan sisanya pada Ting Ting, kata Lu Ming. Xian Yanxing mengangguk. Dengan menekan tangannya, kekuatan pemotongan destruktif tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Puff, puff. Dua ahli Sekte Pedang Angin di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual terbunuh oleh kekuatan pemotongan yang merusak.